Selamat siang, Mistri. Perkenalkan, saya Liang Riani. Hari ini saya akan membahas eh, manajemen retail dari materi 8 sampai 14. Pertama, saya akan membahas tentang layanan pelanggan. Layanan pelanggan itu sendiri adalah program yang dilakukan oleh peritel untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi para pelanggan mereka dapat berguna untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa yang mereka beli. Di sini ada dua macam pendekatan layanan pelanggan, yaitu layanan personal dan layanan terstandarisasi. Nah, layanan personal itu sendiri adalah layanan pribadi yang mengharuskan penyedia layanan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap pelanggan. Sedangkan terstandarisasi itu adalah prosedur untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan memastikan bahwa mereka dapat diimplementasikan secara konsisten oleh penyedia layanan. Nah, gimana sih cara kita mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan? Mengukur kepuasan pelanggan dengan cara melalui transaksi individual, online survei, call terus wawancara dan panel pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, keluhan pelanggan, umpan balik dari karyawan toko, dan menggunakan riset pelanggan. Setelah pengecer mengumpulkan informasi tentang harapan pelanggan, langkah berikutnya adalah menggunakan informasi untuk menetapkan standar dan mengembangkan sistem dalam memberikan kualitas tinggi. Retail juga harus memberikan anggota penyedia layanan jasa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bentuk memberikan informasi lengkap dan pelatihan, memberikan dukungan emosional, meningkatkan komunikasi internal, dan mengurangi konflik. Nah, tidak lupa juga peritel harus fokus dalam mengolah keluhan pelanggan pada peluang-peluang positif yang diberikan apabila bisa menyelesaikan masalah untuk merubah ketidakpuasan menjadi kepuasan, seperti mendengarkan keluhan pelanggan, memberikan solusi yang adil, menyelesaikan masalah dengan cepat. Selanjutnya ada manajemen merchandise. Nah, manajemen merchandise ini adalah proses di mana peritel mencoba untuk menawarkan barang dagangan dengan jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat pula kepada pelanggannya untuk memenuhi tujuan keuangan perusahaan. Nah, eh, kegiatan dari manajemen merchandise ini adalah ada menganalisis tren pasar, menganalisis data penjualan, membuat penyesuaian diperlukan terkait dengan merchandise. Nah, proses perencanaan merchandise ini dilakukan dengan cara melakukan forecasting seperti memahami siklus produk, mengumpulkan data penjualan, juga bekerja sama dengan vendor untuk koordinator produksi. Lalu perencanaan asortimen produk dalam bentuk variasi, jumlah SKU dalam kategori dan ketersediaan produk untuk pembelian dalam waktu tertentu. Menentukan variety dan assortment, manajemen inventory yaitu persediaan untuk barang atau bahan yang disimpan akan digunakan untuk tujuan tertentu dan mengendalikan inventory. Nah, ada dua tipe pembelian merchandise. Ada merchandise barang pokok dan merchandise barang fashion. Kalau merchandise barang pokok itu permintaannya bisa dapat diprediksi, dapat menggunakan data penjualan, hasil forecast bisa biasa akurat. Sedangkan barang fashion, permintaan tidak dapat diprediksi, penggunaan data penjualan untuk forecast masih terbatas dan sangat sulit untuk forecast penjualannya. Nah, di manajemen retail ini kita perlu mengetahui ya pentingnya SDM di bisnis retail seperti manajemen sumber daya manusia salah satunya. Nah, ini sangat penting dalam bisnis retail. Dikarenakan karyawan memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi bisnis kritis dalam melakukan kegiatan pembelian, menampilkan barang dagangan, dan memberikan layanan kepada pelanggan. Tujuan utamanya sendiri yaitu adalah untuk membangun dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, gimana caranya kita mendapatkan karyawan yang berbakat dan loyal?
dan loyal. Dengan cara menarik kandidat karyawan, mengembangkan bakat dalam seleksi seperti pelatihan, yaitu melakukan training, memotivasi karyawan dengan memberikan kompensasi, bonus atau insentif, dan membangun komitmen karyawan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manajemen retail pasokan. Nah, manajemen retail pasokan ini adalah kegiatan dan teknik perusahaan untuk mengelola secara efektif dan efisien aliran barang dan informasi dari manufaktur ke pelanggan retail. Kegiatan ini memastikan bahwa pelanggan dapat membeli barang dagangan dalam jumlah yang diinginkan di lokasi pilihan dalam waktu yang tepat. Nah, informasi tentang pembelian dikumpulkan oleh buyer dan dikirim ke pusat distribusi dan vendor untuk pengiriman barang. Di sini ada 3 macam kegiatan aliran informasi, seperti buyer atau planner ini berkomunikasi dengan vendor dan menempatkan pesanan pembelian untuk memasok toko. Kedua, buyer atau planner ini memberitahukan ke pusat distribusi tentang pesanan yang masuk dan bagaimana mereka akan didistribusikan ke toko-toko. Ketiga, di sini manajer toko akan menginformasikan pusat distribusi tentang penerimaan barang dan mengkoordinasikan pengiriman. Di sini juga ada peritel memerlukan strategi logistik ya, kayak pool supply chains dan post supply chains. Pool supply chains ini jenis rantai pasokan di mana permintaan untuk barang yang dihasilkan ditingkatkan toko berdasarkan data penjualan ditangkap oleh terminal pos. Kalau post supply chain ini di mana barang dialokasikan ke toko-toko di dasar permintaan diperkirakan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen hubungan pelanggan itu adalah seperangkat strategi, program, dan sistem bisnis yang berfokus pada identifikasi dan pembangunan serta pemeliharaan loyalitas pelanggan retail yang paling berharga. Tujuan dari CRM bisnis retail ini adalah untuk mengembangkan basis pelanggan yang loyal dan meningkatkan pangsa dompet presentasi pembelian pelanggan barang atau jasa dari retail. Nah, loyalitas pelanggan ini berarti bahwa pelanggan berkomitmen untuk membeli barang dan jasa dari retail dan akan menolak kegiatan pesaing yang mencoba untuk menarik dukungan mereka. Secara emosional terkait dengan retail dalam bentuk perhatian pribadi, pengalaman yang luar biasa saat berbelanja, dan program komunikasi merek. Nah, pekerjaan awal CRM ini adalah membuat database pelanggan yang terdiri dari data transaksi, daftar kontak pelanggan, daftar preferensi pelanggan, informasi deskripsi pelanggan, dan tanggapan pelanggan untuk setiap kegiatan pemasaran. Tujuan program CRM ini diadakan adalah meningkatkan share of wallet base consumer, mengubah good consumer ke best consumer, melenyapkan customer yang tidak menguntungkan. Nah, bauran komunikasi retail ini memiliki tujuan program komunikasi, yaitu short term dan long term. Nah, long term ini sendiri akan membangun citra merek toko retail, menciptakan loyalitas pelanggan. Dan kalau short term ini meningkatkan penjualan atau traffic di toko retail. Lalu ada merek yang merupakan nama atau simbol yang mengidentifikasikan produk yang ditawarkan oleh penjual dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Nilai dari suatu merek ini akan memberikan nilai bagi peritel dan pelanggan mereka. Kesadaran merek ini sangatlah penting dikarenakan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat nama merek peritel dalam barang tertentu. Nah, peritel juga dapat membangun ekuisitas merek dengan cara menciptakan tingkat kesadaran merek yang tinggi, membangun asosiasi merek yang diinginkan, dan konsisten memperkuat citra merek. Nah, terdapat juga program mengintegrasikan semua elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan komprehensif dan pada pelanggan dari waktu ke waktu.
di semua elemen bauran retail mereka dan di semua delivery channel retail, yaitu program komunikasi pemasaran retail terpadu. Nah, pemasaran langsung ini kita dapat menawarkan melalui email, direct email seperti katalog atau brosur. Sedangkan online marketing, website dan sosial media, periklanan melalui koran, majalah, TV, dan radio. Sekian pembahasan saya tentang manajemen retail dari materi 8 sampai 14. Terima kasih.